Baiklah, kita mulai saja PPM kita. Selamat siang untuk kita semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Koordinator Pengawasan IPP, Bapak Saifullah, juga semua rekan-rekan Bapak Ibu, pengendali teknis, rekan-rekan auditor pertama, juga auditor pelaksana. Hari ini kita akan mengadakan PPM dengan judul prosedur audit dalam rangka audit pekerjaan konstruksi, di mana pemateri kita ada dua, yaitu Bapak Angga Dena dan Pak Purnomo Aji. Untuk acara pertama, mari kita dengarkan dahulu kata sambutan dari Pak Saifullah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Riris ya. Saya tidak panjang lebar lah ya sambutannya, biar nanti banyak diisi oleh oleh pemateri ya. Seperti biasa mungkin ini PPM kita rekam ya. Nanti dimasukin di YouTube biar nanti jadi dokumentasi bidang IPP lah. Mungkin kalau perlu kita bikin channel bidang IPP di YouTube kan. Masukin semua di situ aja kan gitu. Nanti kalau aja subscribernya bisa banyak kan bisa dapat bonus nanti. Oke, jadi hari ini baik karena semuanya kami hormati para dalnis yang ada dalnis kan ya mungkin lagi ini. Bu Lia ada Pak. Bapaknya ini. Bagi kita semua, hari ini seperti biasa kita rutinkan kegiatan PPM ya, program pelatihan mandiri yang dalam rangka meningkatkan potensi kita juga ya, kapabilitas kita ya kan, dalam rangka juga dalam rangka juga menyampaikan apa yang sudah katakanlah dalam tahap ini pedoman yang sudah kita buat dulu ya. Depannya nanti ya silakan ya materi-materi apa nanti yang akan mau disampaikan, kita tergantung dari rekan, tapi saya berharap sih kegiatan ini memang rutin lah ya, walaupun dalam kondisi COVID ini ya jangan sampai stuck gitu ya, karena dalam rangka juga di samping meningkatkan kapabilitas kompetensi juga menambah kredit kita ya, pengembangan profesi yang mana memang kalau nggak di seperti ini kita bisa kelamaan ternyata pangkatnya kan gitu. Apalagi yang sudah delta-deltanya dari teknis ke atas itu tinggi deltanya itu nanti buat pengembangan profesi. Ya jadi terima kasih rekan-rekan telah ikut ya menghadiri kegiatan ini. Nanti untuk absensinya tolong dilampiri ini aja nanti daftar yang hadir di sini gitu. Siap Pak. Oke, terus berarti tinggal satu lagi ya, si rival ya, yang monitoring yang pengawasan berbasis online ya, nanti silakan diatur kapan ininya. Terus yang kemarin yang timnya Mas Pur juga, manajemen file berbasis online. Itu sudah Pak. Enggak ya, Mas Pur ya, timnya ya. Kemarin Aris sama Ridho kan. Saya akan pantau terus nih soalnya nih, supaya manajemen file kita tetap jalan gitu loh. Ya kan, bukan cuma sekedar bikin kebutuhan aja, tapi memang harus ada harus ada aksi nyatanya gitu loh kan, itu ya. Nah, saya pantau terus soalnya nih, nanti saya cek lagi. Baik, saya rasa demikian yang sedikit aja yang saya sampaikan. Misalnya saya serahkan ke Ibu moderator lagi. Iya, terima kasih Bapak untuk kata sambutannya. Baiklah, kita lanjutkan saja acara selanjutnya. Silakan kepada pemateri pertama, Bapak Angga Dena. Terima kasih Bu Riris, Ibu moderator kita. Mohon izin Pak Saifullah akan saya lanjutkan pemaparan tentang prosedur audit dalam rangka audit pekerjaan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Iya, kedengaran. Oke, Bu Riris bisa di next ya.
Next, lanjut. Oke, untuk mengisi kekosongan kita di saat pandemi ini, WFH ini, mungkin kita salah satunya akan bahas ini tentang prosedur audit ini. Jadi sebagai auditor pasti kita punya kompetensi auditor baik dari pendidikan sampai keahlian lainnya. Terus dalam pelaksanaan kegiatan kita atau pengawasan kita pasti punya namanya program kerja penugasan atau program kerja pengawasan. Selanjutnya BPKP salah satu tupoksinya adalah melakukan pengawasan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Dalam hal pengawasan itu kita pasti punya pedoman untuk melaksanakan penugasan tersebut. Nah, ini ada prosedur audit dalam rangka audit pekerjaan konstruksi. Oke, next Bu Riris. Bentar ya. Oke, dasar referensinya yang pertama Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang PBJ pemerintah, yang kedua peraturan LKPP nomor 9 2018 tentang PBJ melalui penyedia, yang ketiga peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman pengawasan intern atas PBJ pemerintah, yang keempat best practice dan kecepatan profesional auditor. Oke. Lanjut, Ibu Riris. Tujuannya adalah untuk membantu dan mempermudah auditor dalam mencapai tujuan penugasan audit intern serta mengurangi terjadinya risiko audit intern. Nah, ini ada 6 tahapan pelaksanaan PBJ melalui penyedia. Tapi khusus untuk pedoman ini kita hanya dalam lingkup nomor 5 dan 6, yaitu pelaksanaan kontrak sampai serah terima hasil pekerjaan. Dari proses pengadaan, dari proses perencanaan sampai pelaksanaan penyedia kita di luar lingkup atau batasan dari pedoman ini. Oke, kita mulai prosedur auditnya. Yang pertama kita harus mengetahui yang namanya jenis kontraknya. Jadi, untuk mengetahui dan meneliti jenis kontrak pekerjaan konstruksi yang dipilih oleh PPK yang akan berpengaruh bagi auditor pada prosedur audit berikutnya. Prosedurnya kita meneliti jenis kontrak pekerjaan yang dipilih, apakah lumsum, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, serah terima jadi atau turnkey, atau berupa kontrak payung. Jadi kita harus tahu jenis kontraknya dulu. Yang kedua, koreksi aritmatik pada evaluasi dokumen penawaran. Tujuannya kita harus untuk melihat kebenaran koreksi aritmatik dan meyakini koreksi aritmatik pada saat evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh pembuat pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Prosedurnya yang pertama, next. Kita harus melakukan koreksi aritmatik telah sesuai kontrak harga satuan, item pekerjaan satuan pada kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, dan kontrak waktu penegang secara otomatis menggunakan SPSE, yaitu secara elektronik, sistem pengadaan secara elektronik. Terus kita melakukan teliti apakah koreksi aritmatik untuk jenis kontrak harga satuan atau harga kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada bagian harga satuan telah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu volumenya atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan tercantum dalam dokumen pemilihan. Apabila terjadi kesalahan, perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah. Ketiga, jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. Keempat, jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis. Mas Dena, sebentar. Iya, Pak. Ya, kok agak suaranya noise, kenapa ya? Ada itu, Pak. Coba di unmute semuanya, Pak Dedis. Unmute semuanya. Di unmute semuanya, posisi yang lain. Agak noise, berisik.
Sudah Saya unmute di-unmute semua. semuanya ya. Semuanya di-unmute ya. Saya unmute juga. Yang belum unmute tolong di-unmute. Pak. Oke, Pak, ya Pak, lebih jelas. Oke. Yang keempat, jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol. Yang kelima, hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran, sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. Oke, selanjutnya, next, Bu Iris. Yang bagian ketiga, teliti apakah koreksi aritmatik untuk jenis kontrak lumsum atau kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada bagian lumsum telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, volume dan atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, apabila ada, disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Yang kedua, jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, apabila ada, disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan. 3. Hasil koreksi aritmatik pada bagian lumsum tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran. 4. Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi total HPS dinyatakan gugur. Apabila yang terakhir, yang kelima, apabila semua total harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, tender atau seleksi dinyatakan gagal. Yang ketiga, kita melakukan evaluasi kewajaran harga, yaitu untuk mengevaluasi kewajaran harga yang telah dilakukan Pokja pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Prosedurnya, kita melakukan Pokja pemilihan telah melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% HPS dengan ketentuan meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama. Kedua, meneliti dan menilai kewajaran kuantitas atau koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam analisa harga satuan. 3. Hasil penelitian butir A dan butir B tersebut digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan. Yang keempat, harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas atau keluaran dan harga. Yang terakhir, apabila harga penawaran lebih kecil dari harga evaluasi atau perhitungan, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga. Evaluasi harga satuan timpang. Untuk menguji evaluasi harga satuan timpang yang telah dilakukan Pokja pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penerapan harga satuan timpang untuk penambahan volume pada perubahan kontrak telah benar. Next. Prosedur auditnya, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, Pokja pemilihan telah melakukan klarifikasi terhadap harga satuan timpang, yakni harga satuan yang nilainya lebih dari 110% dari harga satuan yang tercantum dalam HPS. Dengan ketentuan yang pertama, apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan harga pasar, maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang. Yang kedua, apabila setelah dilakukan klarifikasi harga tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS. Oke, selanjutnya
bisa dilanjut oleh Pak Purnomo. Terima kasih, Bu Riris. Baik, terima kasih untuk materinya Bapak Angga Dena. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Purnomo Aji. Kepada Pak Purnomo kami persilahkan. Pak Purnya mana? Oh. Makan kue, mumpung masih ada. Sebentar ya, ada ini ya, ada kesalahan teknis dari Mas Purnomo nih. Tiba-tiba connecting lagi. Ditunggu sebentar. Jadi waktu ngikutin Dena sih bisa cuma Selalu aja. Bu, sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Mungkin sambil menunggu Mas Purnomo, pada mau nyanyi silakan. Silakan Mas Angga. Mungkin Pak Riris mau nyanyi gitu. Ayo snacknya silakan dicoba. Snacknya terbatas. Awan. Ada. Oh, ini lagi apa? Gangguan. Baru pas perpindahan, kan perpindahan. Apa? Saya dikirim gambar itu kan. Kita jadi ngeliatin aja dari pandang. Enggak ribet lagi. Tidak bisa. Apakah sudah bisa? Biasalah, ini resiko jaringan memang. Resiko jaringan lemot begini kan. Biasa. Sudah siap ya? Nah, Mungkin bisa di-on-kan Pak videonya. Oke. Yang mau naik pangkat silakan siapkan pertanyaan ya. Udah ya, siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Silakan Pak Pur. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada sedikit tambahan yang tadi disampaikan oleh Mas Dena ya.
mengenai batasan. Jadi di sana tadi batasannya memang titik beratkan pada saat pelaksanaan sampai dengan saat pertama dan saat kedua atau karena pada pelaksanaannya banyak ke fokus pelaksanaan kegiatan, ya kan? Biasanya katakanlah contoh kita lagi audit DAK itu kan, umpamanya di penugasan di bidang APD, biasanya ada klausul yang di pedoman itu bahwa kita tidak melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa. Maka itu karena kita tidak melakukan evaluasi atas pengadaan BPJ, jadi kita lebih fokus ke tahap pelaksanaan. Walaupun sebetulnya tahap pelaksanaan dan serah terima pertama dan kedua juga itu merupakan satu tahapan pelaksanaan PBJ secara umum. Tapi kita fokusnya untuk pedoman ini adalah untuk pelaksanaan dan serah terima pertama dan kedua. Itu batasan pertama. Kemudian batasan yang kedua adalah bahwa pedoman ini dimaksudkan untuk audit selain audit tujuan tertentu. Yaitu audit tujuan tertentu yang sebagaimana kita pahami adalah audit investigatif dan audit PKKN atau penghitungan kerugian keuangan negara. Jadi pedoman ini bisa digunakan untuk review, untuk audit, untuk monitoring juga bisa, atau untuk audit PBJ yang lazim. Contohnya katakanlah monitoring DAK dan lain-lain. Baik, kita kembali ke masalah yang tadi, bukan masalah apa, penyajian yang sudah disampaikan oleh Mas Dena. Saya melanjutkan sampai dengan sesi yang slide yang terakhir. Hah? Masa ya? Halo, udah Pak? Mas Dena tadi. Baik, kalau gitu saya lanjutkan yang prosedur audit yang keempat, yaitu evaluasi harga satuan timpang. Tapi tadi kayaknya sudah dijelaskan deh yang ini, satuan timpang. Kelima, Pak. Sudah Pak Pur. Oke ya, lanjut ya, nggak apa-apa. Saya ulang lagi yang ini, nggak apa-apa. Oke, saya ulang evaluasi harga satuan timpang. Jadi tujuan penyusunan program untuk mengevaluasi harga satuan timpang adalah, ini sudah, oke, oh ini jaminan pelaksanaan, baiklah kalau gitu. Tapi sebelum jaminan pelaksanaan, mungkin saya ulas sedikit yang kelima, Mbak. Coba kembali yang kelima tadi. Oke ya. Udah. Halo? Oke. Baik, sebelum jaminan pelaksanaan mungkin saya sedikit menambahkan yang tadi evaluasi harga satuan timpang. Yang poin keempat, Mbak. 4. Nah, ini stop. Cukup sini. Jadi kenapa ini sangat penting? Karena dalam pelaksanaan beberapa kali saya menemukan bahwa terutama di kontrak untuk harga satuan dan gabungan harga satuan dengan lamsam,
itu biasanya untuk yang harga satuan timpang, kalau dia ada volume tambahan di adendum Pak ya, Pak Ibu ya, biasanya dia masih menggunakan harga satuan timpang. Nah, mestinya dalam pelaksanaan seharusnya untuk tambahan volume setelah adendum itu menggunakan harga satuan HPS. Nah, di sini yang perlu kita cermati bahwa dalam pelaksanaan seringkali kita menemukan temuan kelebihan pembayaran daripada harga satuan yang harga satuan timpang. Itu yang perlu kita cermati. Baik, kita lanjutkan lagi di poin yang kelima, Mbak. Lanjut, next. Lanjut, next. Oke, makasih. Kemudian yang kelima adalah jaminan pelaksanaan. Ini tujuan penyusunan prosedur audit ini adalah untuk menguji kebenaran besaran jaminan pelaksanaan dan prosedurnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Nah, tentunya kalau kita mengevaluasi ini, walaupun ini sebetulnya tahapan pelaksanaan tidak murni pelaksanaan fisik, tapi ini ada kaitannya juga. Karena apa? Karena tidak sedikit bahwa kita waktu melakukan audit biasanya ada perpanjangan waktu. Jadi kenapa jaminan pelaksanaan itu kita cermati? Karena jaminan pelaksanaan yang ada pelaksanaan perpanjangan waktu atau adendum perpanjangan waktu, biasanya jaminan pelaksanaan juga tidak diperpanjang. Nah, itulah satu titik kritis yang bisa kita cermati. Itu. Jadi prosedur audit yang pertama adalah teliti besarnya nilai jaminan pelaksanaan, yaitu untuk nilai penawaran antara nilai penawaran antara 80 Pak ini. Tampilannya kok kurang bagus. Hilangkan ini. Oke. Baik, yang pertama adalah teliti besarnya nilai jaminan pelaksanaan, yaitu untuk nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% dari HPS atau dari pagu anggaran, maka besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% dari kontrak. Nah ini ya, jadi untuk yang nilai penawarannya itu 80 sampai dengan 100%, jaminannya 5% dari harga kontrak. Tapi kalau nilai penawarannya itu 80% daripada HPS atau di bawah 80% dari HPS, maka jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari HPS. Jadi bukan dari nilai kontrak, tapi dari HPS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teliti apakah PPK telah melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatangan kontrak. Nah ini seringkali dalam pelaksanaan itu PPK ini tidak melakukan verifikasi kepada penerbit jaminan. Nah, perlu saya pertegas di sini ya Bapak Ibu ya, bahwa pengertian PPK di sini adalah mengacu pada peraturan peraturan LKPP yang tahun 2019 atau 2018 itu yang ada di atas itu, bahwa PPK di sini adalah pejabat penandatangan kontrak. Jadi PPK pejabat penandatangan kontrak adalah termasuk PPK pejabat pembuat komitmen atau PA atau KPA. Jadi di sini PPK di sini adalah pengertiannya pejabat penandatangan kontrak, bukan pejabat pembuat komitmen. Ini definisi ini kita pakai semua dari atas sampai bawah. Jadi PPK yang dimaksud adalah pejabat penandatangan kontrak. Baik, setelah PPK melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum melaksanakan kontrak, jadi PPK mesti melakukan verifikasi. Kemudian setelah jaminan pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja pemilihan dapat mengembalikan jaminan penawaran kepada penyedia. Jadi jaminan penawaran dikembalikan kepada penyedia setelah
PPK mengevaluasi, memverifikasi bahwa jaminan pelaksanaan itu sudah sah. Baik, lanjut next, Mbak. Kemudian yang ke-6, pemberian uang muka. Tujuan audit adalah untuk menguji kebenaran besarnya pemberian uang muka yang diberikan dan prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi prosedur audit untuk pemberian uang muka adalah yang pertama, teliti apakah pemberian uang muka telah sesuai dengan ketentuan, yakni paling tinggi 30% dari kontrak untuk usaha kecil, paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk non kecil dan penyedia jasa konsultansi. Ini konsultansi ini tentunya termasuk perencanaan dan pengawasan. Kemudian ketiga, paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak atau kontrak yang di atas 1 tahun. Kemudian yang kedua, teliti apakah pemberian uang muka telah dicantumkan pada rancangan kontrak dan terdapat dalam dokumen pemilihan. Yang ketiga, teliti apakah pemberian uang muka setelah penyedia mengajukan pemberian uang muka secara tertulis kepada PPK, disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan rencana pengembalian. Nah, ini kalau dalam pelaksanaannya ini sudah lazim ya Bapak Ibu ya, bahwa tentunya penyedia sebelum melakukan permintaan uang muka dia meminta permohonan digunakan untuk apa uang muka itu. Kemudian yang keempat, teliti apakah uang muka dibayarkan setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima. Jadi uang muka yang diberikan kepada penyedia adalah nilainya sama dengan jaminan uang muka yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Kemudian yang kelima, teliti bagaimana pengembalian uang muka, apakah diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan prestasi mencapai 100%. Biasanya di dokumen kontrak juga sudah disebutkan bagaimana mekanisme pengembalian uang muka. Biasanya secara proporsional ataupun persentase tertentu. Baik, lanjut Mbak. Kemudian yang ke-7, prosedur audit pembayaran prestasi pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menguji kebenaran besarnya pembayaran prestasi pekerjaan yang diberikan dan prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi prosedurnya adalah yang pertama, bahwa prosedur yang dicantumkan ini tentunya untuk meyakini bahwa pembayaran prestasi pekerjaan itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama adalah pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK. Jadi ketentuan dalam kontrak sudah mengacu atau sudah mengatur tentang mekanisme pembayaran dan pembayaran tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan. Kemudian yang kedua, pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang dan tidak termasuk bahan atau material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. Jadi kenapa klausul ini dalam peraturan itu dicantumkan? Karena dulu pernah kita punya pengalaman bahwa terutama untuk kontrak yang multi years ataupun tahun jamak, biasanya bahan atau material dan peralatan yang ada di lokasi biasanya bisa diperhitungkan dalam progres fisik. Makanya di sini nyata-nyata dipertegas bahwa progres fisik itu tidak bisa dihitung seandainya bahan atau material dan peralatan itu masih ada di lokasi. Artinya belum terpasang. Dia hanya ada di lokasi tapi belum dipasang. Jadi itu pentingnya klausul yang ini. Kalau dulu dalam beberapa kontrak tahun jamak biasanya terutama untuk yang bersumber dari bantuan luar negeri, itu material yang tidak terpasang itu masih bisa diperhitungkan di progres fisik dengan memperhitungkan istilahnya MOS, material on-site.
Tapi dalam ketentuan yang baru ini, MOS itu tidak diperhitungkan dalam visi pekerjaan yang berpasang. Baik, yang berikutnya, yang C atau yang ketiga, pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak. Ini ya. Jadi pembayaran bisa bulanan atau bisa sesuai dengan termin atau secara sekaligus sesuai dengan yang diatur dalam kontrak. Kemudian yang D, pembayaran bulanan atau termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi adalah pengertian uang retensi di sini adalah untuk pekerjaan yang mensehatkan masa pemeliharaan dan pajak. Untuk pembayaran akhir dapat ditambahkan potongan denda bila ada. Jadi kalau kita pada akhir periode serah terima pertama atau official handover atau PHO itu ada pekerjaan yang belum diselesaikan, maka pembayaran termin yang terakhir bisa diperhitungkan dengan denda. Baik, lanjut. Kemudian yang ke E atau yang kelima, untuk pekerjaan yang disubkontrakkan, permintaan bayar dilengkapi bukti-bukti pada sub penyedia atau subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan. Nah, ini juga perlu kita cermati sampai sejauh detail ini. Kalau kita melakukan evaluasi, kita hanya terbatas pembayaran itu sesuai jumlah SPM atau SP2D sesuai dengan jumlah kontrak secara total. Padahal di dalam kontrak itu biasanya ada subkon. Nah, prosedur ini mensyaratkan kepada kita bahwa kita semestinya juga melakukan evaluasi berapa sebetulnya pembayaran kepada subkon. Apakah sesuai dengan kemajuannya atau tidak. Ini yang perlu kita cermati. Kemudian yang F, jika jumlah permintaan pembayaran 100%, maka teliti masa berlaku jaminan pemeliharaan, yaitu sejak serah terima pertama. Tampilannya maaf Mbak. Lanjut. Oh ya, betul ini. Jadi kita mesti meneliti jaminan pemeliharaan, yaitu sejak serah terima pertama sampai dengan tanggal serah terima akhir pekerjaan. Jadi jaminan pemeliharaan adalah sepanjang masa pemeliharaan. Nilainya adalah nilainya sebesar 5% dari nilai kontrak. Ini nilai jaminan pemeliharaan. Kemudian yang G, dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima atau terpasang untuk yang pertama, pengadaan barang atau jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum barang jasa diterima. Kemudian yang kedua, pembayaran barang atau material dan atau material yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan serah terimakan namun belum terpasang. Kemudian yang ketiga, pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran. Nah, tentu klausul-klausul yang dikecualikan ini lazimnya dicantumkan juga dalam dokumen pemilihan atau dokumen kontrak. Jadi kalau tidak dicantumkan, tentu kita harus mengevaluasi lebih dalam apakah pembayarannya juga sesuai dengan klausul atau tidak. Baik, lanjut, Mbak. Kemudian yang ke-8 adalah perubahan kegiatan pekerjaan. Tujuan kita melakukan audit program atau melakukan pengujian ini adalah untuk menguji prosedur perubahan kegiatan pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, mungkin kita sebelum saya bahas tentang prosedur audit, bahwa kita biasanya yang selama ini kita pahami adalah perubahan kegiatan pekerjaan biasanya ada 3 istilah di sana. Yang pertama ada kita mengenal istilahnya CCO atau contract change order atau istilahnya berita acara tambah kurang.
Kemudian yang kedua ada istilah addendum. Kemudian yang ketiga ada istilah amandemen. Jadi ketiga istilah ini sebetulnya sama-sama mengenai perubahan kegiatan pekerjaan atau istilahnya ya ada yang bilang tambah kurang, ada yang bilang perubahan, tapi intinya ketiga istilah itu sebetulnya sama. Hanya di Perpres tahun 2010. Baik, kita lanjut. Prosedur audit untuk perubahan kegiatan pekerjaan yang pertama adalah teliti untuk meyakini bahwa perubahan kontrak disebabkan karena perbedaan kondisi lapangan. Ulang. Nah ini betul, stop. Yang pertama adalah teliti untuk meyakini bahwa perubahan kontrak disebabkan karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis atau KK dalam dokumen kontrak. Jadi kita harus bisa meyakini atau meneliti bahwa perubahan itu memang disebabkan adanya perbedaan kondisi lapangan. Kemudian yang kedua, teliti bahwa perubahan kontrak hanya dilakukan untuk kontrak lump sum, kontrak harga satuan, atau gabungan lump sum dengan harga satuan, dan kontrak terima jadi atau turnkey. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah kontrak yang bisa dilakukan perubahan adalah kontrak yang lump sum, harga satuan, atau gabungan gitu, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, teliti surat perintah perubahan secara tertulis PPK untuk memastikan bahwa perubahan pekerjaan telah sesuai dengan hasil penelitian panitia atau pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dan SSUK atau syarat-syarat umum kontrak. Jadi kita harus meneliti bahwa perubahan yang betul, yang lengkap, harus ada permintaan dan harus ada penelitian dari panitia atau pejabat peneliti kontrak. Kemudian yang keempat, lakukan pengujian untuk meyakini bahwa perubahan kontrak tersebut meliputi yang pertama, menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. Kemudian yang kedua, menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan. Kemudian yang ketiga, merubah atau mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Jadi ini bisa berlaku satu saja juga bisa, atau lebih satu juga bisa, atau semuanya juga bisa. Jadi tidak mesti harus 1, 2, 3, 4 itu terpenuhi semua. Jadi bisa salah satunya juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan pekerjaan. Kemudian yang kelima atau yang ke-E, jika perubahan pekerjaan merupakan pekerjaan tambah, pastikan bahwa pekerjaan tambah tersebut belum tercantum dalam kontrak dan memang pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Jadi kita harus memastikan bahwa pekerjaan tambah itu memang belum ada yang tercantum dalam dokumen awal kontrak. Jadi jangan sampai kita istilahnya dikelabui oleh pelaksana kegiatan bahwa itu sebenarnya pekerjaan itu sudah ada, hanya nambah-nambah angka saja, tapi fisiknya tidak ada. Baik, lanjut. Kemudian yang ke F, teliti bahwa pekerjaan tambahan tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal dan tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. Jadi pekerjaan tambah atau addendum ataupun amandemen ataupun CCO istilahnya yang dulu itu tidak boleh melebihi 10% dari kontrak awal. Jadi kalau sudah 10% dari kontrak awal itu berarti sudah salah dan sudah bisa jadi temuan dan harus ada tersedia anggarannya. Kemudian yang ke G, bandingkan berita acara negosiasi teknis dan harga dengan kontrak awal untuk memastikan bahwa negosiasi teknis dan harga telah mengacu pada kontrak awal. Jadi kita harus tetap berlaku pada harga satuan kontrak awal. Dan kenapa? Karena di sini perubahan itu pasti
apa namanya, klausul yang di sini bukan untuk klausul yang tahun jamak. Jadi untuk klausul yang bukan kontrak pada tahun jamak tidak diperbolehkan adanya perubahan harga satuan. Makanya harga tetap mengacu pada harga kontrak awal. Makanya berita acara negosiasi teknis dan harga juga tetap mengacu pada harga yang tercantum dalam kontrak awal. Kemudian yang H, bandingkan adendum kontrak dengan BA negosiasi teknis dan harga untuk memastikan bahwa adendum kontrak dibuat berdasarkan hasil negosiasi teknis dan harga. Kemudian yang I, teliti apakah terdapat perubahan kontrak yang mengakibat perubahan harga satuan kontrak. Nah ini tentunya ini prosedur ini kalau ada yang terjadi perubahan harga satuan kontrak, seandainya item pembentuk harga satuan kontrak itu tidak ada item yang baru, tentunya itu tidak dibenarkan. Tetapi seandainya di harga satuan itu di dalamnya ada item, salah satu item pembentuk harga satuan yang memang ada item mungkin penambahan alat atau penambahan bahan yang tadinya tidak ada, tentunya harga satuannya juga berubah. Makanya ini yang perlu kita teliti. Kemudian yang ke J, lakukan pengujian untuk meyakini bahwa perubahan kontrak tidak dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan atau masa denda akibat keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir. Nah, jadi kita harus bisa meyakini bahwa pelaksanaan itu memang betul-betul dibutuhkan bukan karena kesalahan penyedia, tetapi karena kemungkinan mungkin akan ada perubahan kondisi di lapangan dan lain-lain yang berakibat penambahan waktu. Jadi penambahan waktu itu betul-betul karena alasan lapangan atau alasan kondisi di lapangan, bukan karena kesalahan penyedia, karena dia sebetulnya terlambat penyelesaian atau karena keterlambatan atau kena denda. Kemudian yang K, teliti apakah jika perubahan kontrak menambah waktu pelaksanaan pekerjaan dan atau menambah nilai kontrak, maka jaminan pelaksanaan juga harus ditambah waktu dan atau nilainya. Nah ini perlu kita cermati juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau perubahan kontrak itu menambah waktu dan menambah nilai, maka jaminan pelaksanaan juga harus ditambah, baik waktu dan nilainya. Baik, lanjut. Kemudian yang prosedur yang ke-9 adalah kita menilai kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Jadi tujuan prosedur ini adalah untuk menguji kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak atau adendum kontrak. Prosedurnya adalah yang pertama, kita meneliti laporan kemajuan hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan kontrak atau adendum kontrak. Nanti ini dijelaskan di bawah-bawah ini maksudnya apa gitu. Yang ke B, bandingkan laporan kemajuan pekerjaan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, laporan bulanan, mingguan, atau harian, lakukan analisa dan teliti kurva S. Jika terdapat perbedaan kemajuan pekerjaan antara rencana dengan realisasi, teliti perbedaan tersebut dan dapatkan penjelasan dari PPK atau pengawas pekerjaan. Kurva S itu kenapa disebut kurva S? Karena lazimnya itu pelaksanaan pekerjaan itu berpola seperti huruf S. Jadi mulai paling yang 0% pelan-pelan sampai ke besar sampai dengan ke puncak, kemudian melandai lagi. Kemudian yang ke C, bandingkan laporan kemajuan pekerjaan dengan kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara rapat pemantauan pelaksanaan pekerjaan. Jika terdapat perbedaan, teliti perbedaan tersebut dan dapatkan penjelasan kepada PPK atau pengawas pekerjaan. Kemudian yang ke D, lakukan analisa perhitungan bahan atau material untuk yang major item yang dipergunakan berdasarkan laporan harian dengan pertimbangan koefisien masing-masing item pekerjaan terkait dengan total volume, total itu kurang ketik, dengan total volume akhir atau backup quantity yang dilaporkan dan atau yang dibayarkan. Jadi putih yang ini adalah maksudnya bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang ataupun item pekerjaan yang nilainya besar atau major item, itu sebaiknya kita bisa mengevaluasi berapa perhitungan penggunaan bahan atau materialnya. Apakah sudah sesuai dengan
yang didatangkan dan digunakan atau dan dibandingkan dengan volumenya terpasang. Ini bisa kita hitung dengan kita melihat di laporan harian, kita jumlahkan, katakanlah mungkin kita ada pembuatan pasangan batu umpamanya. Berarti kan kita bisa mengevaluasi penggunaan batu dan semen umpamanya dan pasir umpamanya kan. Nah, kita jumlahkan itu batu, pasir dan semen dari laporan harian, kemudian kita kalikan dengan koefisien yang ada di dokumen pemilihan. Nah, setelah itu baru kita bandingkan dengan volume total backup quantity yang dibayarkan atau yang dilaporkan, apakah nyambung atau tidak. Nah, itu langkah yang ke D ini, yang keempat. Kemudian yang kelima, dapatkan data kemajuan fisik pekerjaan yang disubkontrakkan dan pastikan bahwa pekerjaan yang disubkontrakkan telah sesuai dengan kontrak. Ini sudah sempat kita singgung tadi di atas, bahwa subkon juga harus kita cermati kalau memang ada. Jadi jangan hanya kita melihat nilai totalnya aja, tapi subkonnya kita abaikan. Baik, kita lanjut lagi Mbak. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Prosedur yang ke-10 ini langkah-langkahnya yang pertama adalah teliti usulan perpanjangan yang diajukan secara tertulis oleh penyedia beserta dokumen pendukungnya, termasuk justifikasi teknis dari konsultan pengawas untuk meyakini bahwa perpanjangan waktu bukan karena kesalahan penyedia. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung bahwa perpanjangan waktu itu harus kita evaluasi, termasuk justifikasi dari konsultan pengawas juga kita perlu evaluasi juga untuk meyakini bahwa perpanjangan waktu itu bukan karena kesalahan penyedia, tapi mungkin karena perbedaan kondisi perencanaan dengan kondisi di lapangan, atau mungkin permintaan tambahan dari pihak pemberi pekerjaan atau PPK dalam hal ini. Kemudian yang B, yang kedua, teliti hasil penelitian PPK atas usulan perpanjangan waktu pelaksanaan yang diajukan oleh penyedia untuk mengetahui alasan perpanjangan atau penolakannya. Nah ini, kita harus mengevaluasi juga alasan perpanjangan atau penolakannya kalau memang ditolak. Kemudian yang ketiga, teliti alasan diterima atau ditolaknya perpanjangan dengan dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa alasan perpanjangan penolakan tersebut sesuai dengan kontrak dan telusuri alasan pengajuan perpanjangan ke laporan harian untuk memastikan kesesuaian alasan dengan kondisi yang dilaporkan dalam laporan harian. Mestinya dokumen-dokumen yang kaitannya dengan perpanjangan waktu juga ada dicantumkan di laporan harian. Jangan sampai di laporan harian menyatakan sudah selesai ataupun sudah tidak ada aktivitas, tapi kok ada perpanjangan, itu kan juga aneh. Berarti sesuatu yang sebetulnya tidak perlu perpanjangan, tapi dimintakan perpanjangan. Makanya inilah perlunya kita mengevaluasi sampai ke laporan harian untuk perpanjangan waktunya. Baik, lanjut. Aspek ketepatan kualitas. Tujuannya adalah untuk menguji kualitas pengadaan barang dan jasa telah memenuhi persyaratan kontrak atau adendum kontrak. Langkah-langkah ataupun prosedur auditnya adalah yang pertama, kita menganalisis dokumen kontrak untuk mengetahui persyaratan kualitas barang jasa yang diperjanjikan dalam kontrak. Jadi kita harus mengevaluasi persyaratan kualitas BBJ yang ada di dokumen. Kemudian yang kedua, teliti apakah prosedur pengawasan mutu seperti pengujian mutu material, tes mix, pengawasan pekerjaan lapangan, pengarahan atau pengawasan konsultan, pengujian sampel telah dilaksanakan oleh atau dikendalikan oleh PPK. Jadi ini lazimnya kita temui ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan fisik banyak sekali yang harus dipenuhi oleh penyedia, baik untuk meyakini bahwa mutu itu telah dilaksanakan atau telah dikerjakan sesuai dengan ya,
tes mix, atau kita biasanya istilah kita adalah job mix formula contohnya gitu. Kemudian yang ke C atau yang ketiga, uji kualitas bahan jasa untuk meyakini bahwa spesifikasinya telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak. Jadi kalau memang kita bisa menguji kualitas, kita uji. Tapi kalau memang kita tidak punya kemampuan ataupun tidak punya kompetensi barangkali, kita bisa mencantumkan atau men-state di laporan bahwa kita tidak melakukan uji spesifikasi. Kemudian yang ke D, yakinkan kesesuaian kualitas bahan atau jasa. Pengujian dapat juga dilakukan dengan konfirmasi kepada unit atau barang yang telah dibeli. Jadi kita dalam prosedur ini kita diminta untuk melakukan kesesuaian kualitas. Jika dimungkinkan juga kita bisa melakukan konfirmasi kepada pihak pemakai. Kemudian yang ke E, dapatkan sertifikat operasional untuk memastikan keaslian bahan pabrikan. Jadi walaupun ini adalah bunyi pedomannya ini pedoman audit bidang konstruksi ataupun pekerjaan konstruksi, tapi memang tidak sedikit di dalamnya ada pengadaan yang istilahnya bukan titipan ya, tapi biasanya memang dalam pekerjaan konstruksi juga biasanya ada item-item tertentu yang isinya itu ada pabrikan. Jadi untuk yang item atau pekerjaan bahan pabrikan memang sebaiknya kita meminta sertifikat operasional untuk meyakini bahwa bahan itu memang sudah asli ataupun sudah layak sesuai. Kemudian yang ke F, khusus untuk bahan-bahan tertentu, yakinkan bahwa dalam kontrak telah dipersyaratkan untuk melakukan uji kelaikan. Apabila dapatkan berita acara atas pengujian kelaikan tersebut. Nah, istilahnya kalau kita pahami selama ini adalah commissioning. Uji laiknya udah bisa dilaksanakan, udah bisa dimanfaatkan. Baik, lanjut. Lanjut. Kemudian yang ke-12 adalah serah terima pertama pekerjaan atau professional handover atau PHO. Jadi tujuan ini adalah untuk menguji kebenaran serah terima pertama pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tahapan serah terima pertama pekerjaan atau PHO yang pertama adalah penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK. Jadi langkah awal sebelum melakukan pemeriksaan fisik oleh pihak PPK ataupun oleh pihak terkait adalah adanya pengajuan tertulis dulu dari pihak penyedia untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. Tim ahli dan tim teknis. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Jadi yang perlu kita tegaskan dan kita pahami bahwa yang bertanggung jawab atas fisik pekerjaan adalah PPK atau pejabat penandatangan kontrak, bukan panitia pemeriksa hasil pekerjaan atau PPHP. Selama ini kalau ketentuan yang lama memang yang bertanggung jawab itu PPHP. Tapi kalau Perpres yang Perpres 16 tahun 2018 yang bertanggung jawab atas fisik adalah PPK. Jadi PPK yang melakukan pemeriksaan fisik. Kalau seandainya PPK merasa tidak sanggup atau tidak mempunyai kemampuan, maka PPK bisa menghandle atau minta bantuan konsultan pengawas atau ahli atau tim teknis. Kemudian yang C atau yang ketiga, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan. Nah, kita waktu melakukan evaluasi
harus meminta dokumen ini, bahwa betul nggak pada saat pemeriksaan itu memang sudah sempurna semua atau ada kecacatan atau ada kerusakan. Nah, seandainya ada kecacatan atau ada kerusakan, tentunya PPK wajib memerintahkan kepada penyedia untuk memperbaikinya atau melengkapinya. Baik, lanjut. Kemudian yang keempat, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang dia cantumkan dalam kontrak, maka PPK dan penyedia menandatangani BAST, berita serah terima. Jadi kalau sudah sesuai dengan dokumen, sesudah sesuai fisik dengan dokumen kontrak, baru bisa dilakukan penandatanganan BAST. Setelah penandatanganan BAST, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA atau KPA. Jadi setelah BAST baru PPK itu menyerahkan barang kepada PA atau KPA. Ini yang prosedur yang semestinya begini. Kemudian yang berikutnya, PA atau KPA meminta PJHP atau pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau PPHP, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang atau hasil pekerjaan yang diserah terimakan. Jadi PJPHP atau PPHP itu hanya memeriksa kelengkapan administrasi aja. Jadi PJPHP atau PPHP itu tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan fisik pekerjaan. Dia hanya bertanggung jawab atas pemeriksaan administratif atau kelengkapan dokumen. Mungkin berupa SB drawing, ada foto, ada laporan-laporan, mungkin ada jaminan pemeliharaan, dan lain-lain. Kemudian yang G atau yang berikutnya adalah PJPHP atau PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang atau jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Meliputi, nah ini dokumen yang diperiksa oleh PPHP atau PJHP ini. Meliputi dokumen program atau penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP atau SIRUP, rencana umum pengadaan atau sistem informasi rencana umum pengadaan, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak, perubahan, serta pengendalian, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. Ini antara lain dokumen-dokumen yang dilakukan evaluasi administratif kelengkapannya oleh PJPHP atau PPHP. Kemudian yang H, apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan, PJPHP atau PPHP melalui PA atau KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan dokumen tersebut, dokumen administrasi tersebut. Kemudian yang I, hasil pemeriksaan administrasi dituangkan dalam BA, berita acara pemeriksaan. Ini tentu yang berdatangan adalah PJPHP atau PPHP. Baik, lanjut. Kemudian yang ke-13 adalah serah terima akhir pekerjaan atau final handover atau FHO. Tujuannya adalah untuk menguji kebenaran serah terima akhir pekerjaan telah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini prosedur untuk meyakini BAST kedua. Ada juga yang memegang istilah atau menamai istilah ini adalah BAST kedua atau FHO. Yang pertama adalah penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada penyerahan pertama pekerjaan dinyatakan selesai 100%. Jadi penyedia wajib pada saat tanggal BAST kedua, kondisinya harus sama dengan pada saat BAST pertama. Itu maksud dari butir yang A ini. Jadi kondisi fisik harus sama dengan kondisi pada saat terima pertama pekerjaan. Kemudian yang kedua, setelah masa pemilihan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. Yang ketiga, PPK menerima penyerahan hasil akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran dari sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan atau mengembalikan jaminan pemeliharaannya. Lanjut.
Yang berikutnya adalah masa pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi adalah paling singkat 6 bulan sejak untuk pekerjaan permanen. Jadi untuk pekerjaan yang sifatnya permanen, masa pemeliharaannya adalah 6 bulan. Dan untuk pekerjaan yang semi permanen adalah masa pemeliharaannya 3 bulan. Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran. Jadi masa pemeliharaan tidak terpaku pada sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya, apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan atau pemeliharaan. Serta penyedia dikenakan sanksi data hitam. Nah, ini juga perlu kita cermati apakah selama masa pemeliharaan penyedia melakukan kewajiban untuk pemeliharaan sebagaimana mestinya atau tidak. Jadi kalau tidak, PPK harus mencairkan jaminan pemeliharaan atau tidak perlu membayarkan uang retensinya. Itu maksud dari kalimat ini. Kemudian yang berikutnya, dalam hal terjadi nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan atau pemeliharaan, maka PPK wajib menyerahkan kepada kas negara. Nah ini putih F ini ada kaitannya dengan putih E yang di atas. Jadi kalau memang ada kewajiban yang harus dibayarkan, yang harus dipenuhi oleh penyedia untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan pada masa pemeliharaan, tapi dia masih belum punya kewajiban ataupun masih ada sisa, maka harus dikembalikan untuk disetorkan. Kemudian yang G, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka PPK dan penyedia menandatangani VAST akhir. Ini sudah lazim ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 hari setelah masa pemeliharaan selesai. Oke, baik lanjut. Nah ini prosedur yang terakhir yaitu masalah pemeriksaan fisik. Jadi tujuannya adalah untuk menguji fisik yang terpasang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau adendum kontrak dan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, penyelesaian tepat waktu serta telah dimanfaatkan. Jadi prosedur pemeriksaan fisik ini adalah untuk penugasan audit intern selain tujuan tertentu. Jadi selain untuk audit investigatif dan selain untuk audit PKKN atau penghitungan kerugian keuangan negara. Prosedurnya untuk pemeriksaan fisik antara lain yang pertama, melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan PPK, penyedia, dan konsultan pengawas atau pihak lain atau pihak lain yang dikuasakan atau yang ditunjuk. Setelah dokumen administratif dievaluasi. Jadi memang idealnya itu pemeriksaan fisik itu setelah pemeriksaan administrasi semua dilakukan. Kadang-kadang kita dalam pelaksananya karena kita waktunya mepet, ataupun dari pihak mereka. Jadi untuk kita mengurangi celah untuk kita mengevaluasi administrasi. Jadi kita langsung dipaksa untuk melakukan pemeriksaan fisik. Padahal ideal setelah evaluasi itu selesai kita lakukan. Jadi kita sudah punya bahan untuk melakukan evaluasi fisik. Kemudian yang B, terhadap pekerjaan konstruksi yang pemeriksaan fisiknya mensyaratkan untuk dilakukan sampling, teliti ketentuan dalam dokumen kontrak mengenai teknik sampling jika ada, atau sesuai kesepakatan bersama dengan PPK dan pihak lain yang terkait. Jadi kalau memang di situ disyaratkan untuk teknik fisiknya dengan sampling, maka kita mesti melihat di dokumen pengadaan. Katakanlah untuk panjang jalan, umpamanya kita mengevaluasi pembuatan pengaspalan, jadi kita harus mengevaluasi tiap berapa meter kita melakukan kodil, atau 50 ataupun 100 ataupun berapa, itu sesuai dengan dokumen kontrak. Kalau tidak ada dicantumkan, maka kita buat kesepakatan aja dengan pihak PPK. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, lakukan pengukuran volume fisik dan bandingkan dengan volume yang ada di as-built drawing atau gambar jadi dan backup quantity.
Jadi kita dalam melakukan fisik, kita idealnya juga selain kita melakukan pemeriksaan fisik, katakanlah volume panjang, lebar, tinggi, ataupun kedalaman, kita juga melakukan evaluasi dokumen. Evaluasi dokumen yang kita butuhkan adalah gambar jadi atau as-built drawing dan backup data quantity. Itu idealnya kalau pas kita melakukan pemeriksaan fisik. Baik, lanjut. Siap. Lanjut. Yang berikutnya adalah perhatikan dokumen foto pelaksanaan pekerjaan dan bandingkan dengan kondisi fisik di lapangan. Bisa terjadi dari dokumen foto tersebut bisa kita simpulkan kita temui adanya ketidaksesuaian volume maupun mutu. Jadi ada kalanya dari pemeriksaan dokumen fisik yang berupa foto pun kita bisa menemukan adanya ketidaksesuaian volume ataupun mutu. Beberapa kali kita temui permasalahan yang seperti ini. Jadi dari foto pun kita bisa dapat temuan lah, katakanlah begitu. Kemudian yang berikutnya, beberapa tips sederhana untuk bisa membantu auditor adalah, ini contoh dari istilahnya, mohon maaf ini pengalaman saya lah katakanlah gitu kan. Ini contohnya adalah volume irisan. Ini saya nggak tahu kalimat ataupun kata yang saya pakai itu pas atau tidak, tapi intinya adalah volume irisan itu maksudnya katakanlah ada pembuatan pembetonan. Nah itu volume pembetonan kan biasanya nanti saya. Jadi volume panjang dan lebar aja, padahal di situ ada pertemuan antara panjang dan lebar di tengah-tengahnya gitu maksudnya. Jadi mestinya volume irisan itu kita koreksi gitu. Kadang-kadang di pelaksananya langsung aja dikalikan semua, panjang kali lebar kalikan total semua berapa item katakanlah. Harusnya di masing-masing pertemuan itu atau volume irisan itulah kita koreksi gitu. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah sisa material. Ada kalanya kita menemukan kasus bahwa sisa material itu menunjukkan bahwa material itulah yang terpasang. Contohnya katakanlah pembuatan lantai keramik. Jadi kita keramik kan nggak bisa kita lihat di kualitas ataupun mutu ataupun mereknya yang dipasang itu apa. Katakanlah selevel ataupun sekualitas Asia Tile umpamanya atau sekualitas apalah. Nah, dari sisa material yang katakanlah di gudang ataupun di tempat sampah umpamanya itu bisa kita evaluasi, oh ternyata keramik yang dipakai itu tidak sesuai dengan spek, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya, bagian dari fisik yang masih bisa terlihat atau tidak tertutup. Nah, ini juga bisa kita jadikan salah satu tips. Contohnya katakanlah pembesian. Biasanya bagian atas pembesian atau bagian samping pembesian ada yang sisa yang tidak tertutup. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa ukuran besi yang dipasang itu seperti itu. Apakah itu bisa sesuai nggak dengan dokumennya? Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, pelajari laporan konsultan pengawas, terutama catatan mengenai kekurang sempurnaan pekerjaan. Apakah seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh penyedia? Nah, ini juga kita perlu mengevaluasi ya kalau saat pemeriksaan fisik. Kita perlu juga mengevaluasi laporan dari konsultan pengawas. Apakah ada catatan-catatan, kurang sempurna, dan lain-lain. Apakah ini sudah ditindaklanjuti atau belum oleh penyedia. Kemudian yang berikutnya, jika pemeriksaan fisik dilaksanakan pada masa pemeliharaan atau sebelum serah terima akhir pekerjaan atau sebelum FAO, pastikan kondisi fisik harus sesuai pada saat pekerjaan pertama, serah terima pertama. Jadi seandainya ada ketidaksesuaian, maka penyedia berkewajiban mengembalikan sesuai kondisi 100%. Jadi kalau kita memeriksanya pada saat masa pemeliharaan dan kondisi fisiknya tidak sesuai dengan masa PHO atau serah terima pertama, maka kita mempunyai kewajiban untuk memerintahkan PPK untuk memerintahkan pada penyedia untuk penyedia mengembalikan sesuai dengan kondisi pada saat PHO. Itu maksudnya dari kalimat ini. Kemudian yang selanjutnya, lakukan pengujian, misalnya dengan analisa dokumen, foto, wawancara kepada pengguna barang, jasa, atau masyarakat sekitar mengenai waktu penyelesaian fisik konstruksi. Jadi
alangkah baiknya juga kita melakukan analisa dokumen atau foto atau wawancara kapan penyelesaian fisik itu untuk menguji atau meyakini pada kita bahwa pelaksanaan fisiknya itu penyelesaiannya telah sesuai dengan dokumen kontrak atau tidak. Kemudian yang berikutnya, lakukan pengujian untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan konstruksi telah dimanfaatkan sesuai dengan, lanjut, sesuai apa nih? Oh kalimatnya enggak, maaf ini kalimatnya yang tadi kalimat tadi enggak cetak semua di sini. Intinya adalah hasil pemeriksaan fisik telah dimanfaatkan, itu butir pertamanya. Butir yang kami maksudkan, jadi pelaksanaan telah dilakukan atau telah dimanfaatkan. Demikian Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan bahwa sebelum mengakhiri ini, bahwa pedoman ini adalah disusun untuk membantu kita semua, semoga bisa bermanfaat, bahwa dalam pelaksanaannya kita tidak terpaku pada pedoman ini, kita bisa mengembangkan sesuai dengan pertimbangan profesional kita atau kesempatan kita, dan tentu dengan kondisi di lapangan yang pasti berbeda-beda gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Pur. Mungkin kita pause dulu ya, lagi azan. Ya, sambil wajan kopi break. Silakan disambil konsumsinya. Lanjut, Mbak Riris. Sebentar aja, Bang, 10 menit aja ya. Iya. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Purnomo dan Pak Anggadena atas materinya. Berikutnya kita lanjut saja ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand atau ditulis di grup chat-nya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau saya mau nanya nih Mbak Riris nih. Oh boleh, silakan Pak. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Mumpung ada yang nanya ya saya tanya lah ya. Biar sambil kalau ada mau silakan gitu. Baik, terima kasih Mas Purnomo dan Mas Anggadena ya telah memberikan paparan terkait dengan audit konstruksi ya. Walaupun kondisinya ini di masa normal ya, mudah-mudahan nanti kalau masa normal ya jadi masukan ya buat kita terkait masalah audit konstruksi. Mungkin begini Mas Purnomo dan Mas Anggadena ya. Mungkin ini sebuah kasus juga ya, jadi sebuah kasus. Kalau misalnya suatu pekerjaan ya, karena
karena belum ada anggarannya kan, sehingga belum bisa dibuat kontrak gitu ya. Padahal kegiatan sudah jalan mestinya nih. Katakanlah anggaran itu keluar bulan Maret atau April lah anggarannya ya. Nah, sementara kegiatan jadi sudah jalan. Ya kan? Kegiatan misalnya honor ya katakanlah non fisik, honor konsultan gitu ya. Konsultan proyek misalkan kan sudah mesti kan katakanlah dia sudah melaksanakan pekerjaan karena ini urgent memang harus dikerjakan. Sementara karena anggaran belum ada, kontrak belum dibuat gitu. Ya kan? Akhirnya kontrak dibuat bulan Maret, April katakanlah. Nah, untuk pekerjaan bulan Januari sampai Maret ya, dia atau konsultan telah melakukan pekerjaan. Dengan dasarnya itu adalah surat dari katakanlah unit kerja, pimpinan unit kerja bahwa ini harus dilaksanakan. Tapi karena ada masalah hambatan dengan anggaran, belum ada kontrak SPK-nya untuk si konsultan. Nah, kira-kira bisa nggak si konsultan ini dasar dari surat dari pimpinan unit kerja itu menerima pembayaran karena dia sudah melakukan pekerjaannya, sudah melakukan kewajibannya gitu. Silakan. Pak Pur yang jawab. Oh. Belum nggak masalah sih, kita mau pakai data. Mungkin coba saya ini ya Pak ya. Jadi ada suatu kegiatan ini belum ada anggarannya dan belum ada kontraknya. Tapi kegiatan tersebut sudah dilakukan. Bilanglah kegiatannya itu dilakukan di bulan Januari. Sedangkan anggarannya dan kontraknya baru dibuat di bulan Maret. Dengan dasar surat dari pimpinan unit kerja. Kemudian apakah konsultan bisa mengakui kegiatan tersebut ya Pak ya? Konsultan bisa nggak dibayar atas kegiatan yang telah dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret. Karena dia telah melakukan kewajibannya, ya melakukan kewajiban sebagai konsultan di bulan Januari sampai dengan Maret berdasarkan surat permintaan dari pimpinan unit kerja atau surat dari pimpinan unit kerja di pusat misalkan bahwa ini harus dilaksanakan dari bulan Januari. Cuma ada halangan, hambatan anggaran yang terlambat ditetapkan sehingga kontrak pun akhirnya baru dibuat atau SPK-nya baru dibuat bulan April, ya kan? Nah, atas kondisi ini bisa nggak ada SPK mundur bulan Januari? Padahal kewajiban sudah dilaksanakan, misalnya. Gimana seperti itu kondisinya? Gimana Pak Pur, jelas kah Pak? Atau ada yang kurang jelas pertanyaannya Pak? Saya tidak salah menangkap dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak disediakan ataupun hanya tidak tersedia gitu kan nggak salah. Jadi sebenarnya prinsip yang lazim atau yang selama ini kita pahami bahwa suatu pelaksanaan kegiatan adalah bisa dibayarkan seandainya ada ataupun tersedia anggarannya. Itu yang pertama, bahwa dia betul-betul melaksanakan kegiatan atau tidak itu tentu setelah pengujian kita di tahap berikutnya gitu loh. Bahwa tahap pertama yang harus kita uji adalah bahwa pekerjaan itu sudah harus bahwa pelaksanaan kegiatan itu sudah harus dianggarkan tersedianya atau tidak dulu, itu yang pertama. Jadi butuh yang paling penting adalah bahwa anggarannya itu sudah tersedia atau tidak. Mungkin itu Pak. Oke. Maaf ya, soalnya saya juga tidak terlalu paham dan tidak terlalu jelas makna pertanyaan detailnya gitu loh Pak. Jadi saya yang memahami hanya itu aja. Itu yang bisa. Ya, berarti kalau kondisi seperti itu, ya, apakah konsultan itu layak dibayar bulan Januari sampai dengan bulan Maret?
karena dia telah melakukan kewajibannya sebagai konsultan itu bulan Januari dan bulan Maret, sebagai dasarnya adalah surat dari pimpinan unit kerja bahwa ini kegiatan harus jalan Januari sampai Maret. Bahwa anggaran itu terlambat, kan itu kan salah di anggaran, ya kan? Biasanya kan anggaran kan seperti itu kan selalu terlambat, katakanlah baru muncul terbit bulan April, sehingga kontrak pun atas si konsultan baru dibuat bulan April. Ya kan? Maksud saya layak nggak konsultan itu dibayar bulan Januari sampai dengan Maret karena dia telah melaksanakan kewajibannya di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Ya kan? Cuma karena anggarannya belum ada sehingga kontraknya juga mundur. Ya kan? Atau kontraknya dibuat tanggal mundur. Nah, ini kan jadi kira-kira gimana? Kalau misalnya dia tidak dibayar kan berarti ya dia kan sudah melaksanakan kewajiban dari bulan Januari sampai bulan Maret. Dan itu pun atas permintaan si katakanlah pimpinan bahwa kegiatannya harus sudah jalan dari bulan Januari dan harus didampingi oleh konsultan misalnya. Kira-kira layak nggak si konsultan itu dibayar di bulan Januari sampai bulan Maretnya gitu? Kalau kondisi seperti itu, ya kan? Jadi yang menurut saya yang paling penting adalah bahwa bisa enggak pihak-pihak yang mempunyai kompetensi di situ, katakanlah PPK, Pak ya, KPA dan KPA atau KPA apa ya, itu bisa nggak dia mengusulkan ketersediaan anggaran kepada pihak yang berwenang gitu. Itu yang paling penting, Pak. Tentunya kalau pihak sampai itu bisa menyediakan anggaran tersedia, tentunya bisa dilakukan pembayaran sepanjang bahwa dokumen kegiatan pelaksanaan kegiatannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Itu pendapat pribadi saya sih, Pak. Saya kan tentunya kita harus mengevaluasi dulu prosedur pengajuan atau penganggarannya itu bagaimana, itu harus kita evaluasi lebih dalam. Jadi menurut saya tidak terbatas pada dokumen legalitas penandatanganan kontrak bisa berlaku surut atau tidak. Tapi menurut saya juga perlu kita evaluasi apakah prosedur pengajuan pengusulan anggaran juga sudah sesuai atau tidak. Oke, berarti kesimpulannya. Pak Saipul. Ya, Pak Saipul. Ya. Boleh Pak. Coba mungkin ini ya saran kali ya Pak Ipul ya. Silakan. Boleh Pak Ipul. Siapa nih? Mohon maaf saya telat bergabung Pak Pur. Bagus sekali nih PPM ini. Saya terus terang telat baca WA nih tadi ini. Jadi gini Pak Ipul. Yang Pak Ipul pertanyakan itu mungkin begini, itu di zaman COVID atau normal? Kalau saya sepengetahuan saya Pak ya, kalau normal itu tidak boleh. Tidak boleh dibayarkan karena kenapa? Tidak ada perikatan kontrak di sini. Nah, kalau pandangan saya dengan kondisi yang sekarang ini kondisi normal ya Pak ya. Katakanlah kita istilahnya lelang pradipa. Nah, pradipa boleh, tapi tanda tangan kontrak tetap ketika anggaran itu sudah pasti tersedia. Karena kan kita dilarang melakukan perikatan kontrak kalau anggarannya tidak tersedia. Itu kalau normal ya, kalau normal. Tapi kalau tidak normal, kondisi pos mayor dan itu memang tahap refocusing itu memang membutuhkan waktu dan pekerjaan sudah harus dikerjakan, saya pikir boleh-boleh saja. Selagi memang dokumen menyatakan bahwa pekerjaan mereka ini memang dilaksanakan gitu Pak. Dan atas perintah. Kalau istilahnya di kondisi darurat, itu kan ditunjuk langsung siapapun pesertanya Pak. Dan tidak mengenal itu berapa rupiah nilainya, kan begitu Pak Ipul. Nah itu pandangan saya yang saya tahu Pak Ipul, silakan nanti dikoreksi. Cuman terus terang saya salut juga nih pengalaman Pak Pur. Itu yang tadi ya permasalahan yang tadi Pak Pur. Cuman sekilas ini saya mau kasih pengalaman juga sharing nih bagi teman-teman. Ini kebetulan dulu saya auditor, memang ya ditugaskan, memang hampir rata-rata konstruksi ini urusan saya dulunya di zaman Pak Herman itu. Ada beberapa hal mungkin saya sampaikan Pak Ipul ya ke teman-teman. Izin Pak Ipul. Boleh Pak Ipul? Silakan. Pak Pur tadi di slide yang ke-13 kalau nggak salah ya. Di slide yang ke-13 terkait pemeriksaan fisik itu bagus sekali Pak
Pak Pur sudah menggarisbawahi, Pak Pur sudah menggarisbawahi penekanan-penekanan. Ada beberapa hal mungkin pengalaman saya sharing di sini ke teman-teman. Kadangkala terus terang kita ketika melakukan fisik itu waktu mepet, kita kadang-kadang memang nggak cukup. Namun ada beberapa trik pengalaman yang bisa saya sampaikan. Pertama, Pak Pur dan teman-teman, kalau kita menemukan pekerjaan berupa spoon fail ya, atau tiang pancang yang pabrikasi. Jangan semata-mata kita percaya adanya surat dari pabrikasi. Jangan semata-mata, ini pengalaman. Saya mendapatkan pengalaman ini ketika saya memeriksa tiang pancang di jembatan. Nah, ternyata perusahaan pabrikasi itu pun dia punya yang namanya barang akhir. Dan itu dijual murah. Nah, ini hati-hati teman-teman. Bagaimana tekniknya menguji barang akhir? Nah, ini kebetulan saya dapat juga pengalaman dari konsultan, kebetulan udah dari PU, pensiun dia di konsultan. Jadi, kalau ketemu nanti tiang pancang yang dipasang di bangunan, kalau masih ada, lakukan pemeriksaan fisik di tengah terik matahari, siramkan dia dengan solar. Tunggu 1 jam, dia kalau akhir itu akan keluar bintik-bintik. Nah, ini beda harganya di pabrikasi. Nah, ini hal-hal yang simpel seperti itu, tolong nanti teman-teman mungkin ya, kalau yang sudah tahu saya mohon maaf, tapi kalau yang belum tahu, coba aja. Ini pekerjaan paling simpel dan itu sudah diakui oleh konsultan, teknik seperti itu. Jadi kita modal hanya solar 2 liter, syaratnya harus panas terik matahari. Itu syarat. Kemudian Pak Pur tadi juga menjelaskan adanya persinambungan di beton. Ya Pak Pur ya. Nah ini juga hati-hati teman-teman. Saya sepakat dengan Pak Pur. Persinambungan di beton itu boleh kita koreksi. Tapi ingat, yang dikoreksi hanya betonnya saja. Material pembentuk beton itu tidak dapat dikoreksi. Contoh, misalnya besi di dalamnya yang bertumpuk-tumpuk, misalnya itu tidak bisa kita koreksi. Karena mereka ketimbang memotong memakan waktu, lebih bagus tidak. Nah yang bisa dikoreksi hanya betonnya saja. Itu yang paling diingat ya. Karena pembentuk beton itu terdiri dari 3. Ada betonnya, ada besinya, dan ada backcasting. Yang dapat kita koreksi adalah betonnya. Besinya tidak bisa dikoreksi. Itu yang perlu diingat juga. Jangan nanti dikoreksi semua salah nanti teman-teman. Dibantah sama konsultannya, repot kita. Nah, yang perlu diingat lagi di dalam beton, yang bisa dikoreksi itu adalah material-material yang di dalamnya yang bukan pembentuk beton. Misalnya paralon. Nah, itu bisa. Volume paralon bisa kita kurangi di dalam pembentuk beton. Nah, ini diingat. Itu ada di SNI berapa itu saya lupa itu. Nah, dulu juga pernah saya lakukan koreksi itu dan itu diakui. Nah, ini jangan lupa juga terkadang kita membaca gambar lupa bahwa di dalam beton itu diselipkan ada paralon. Berapapun in paralon kalau kita mau hitung itu bisa kita koreksi. Nah, ini. Kemudian tadi juga Pak Pur, saya salut juga nih pengalaman Pak Pur, cuman Pak Pur nggak mendetailkan ke contoh nih, kasihan teman-teman bingung. Begini Pak Pur, misalnya melihat foto, terus kita bisa mendapatkan temuan benar, saya pengalaman itu benar sekali. Dan terutama di besi, Pak Pur langsung mencontohkan di besi. Saya melihat foto, karena pekerjaan besi ini, mohon maaf teman-teman, itu sudah tidak pernah bisa kita lihat lagi ketika pekerjaan sudah selesai. Tapi dengan foto itu bisa, dengan foto. Jadi untuk yang pekerjaan pembesian, misalnya pekerjaan itu semua kita bisa hitung berapa kilogram yang dibutuhkan. Rata-rata pengalaman saya, mereka itu bermain di bengkokan dan jarak behel. Nah, jarak behel siapa yang bisa lihat itu beton udah jadi. Nah, ini foto lah yang membantu kita. Misalnya bengkokan katanya di perhitungan backup data 15 cm. 15 cm sebelah kiri, 15 cm sebelah kanan, bersambung dia. Nah, padahal di foto kita lihat nggak sampai 5 cm. Nah, ini semuanya berparuh ke kilogram. Kemudian jarak behel. Jarak behel ini tolong diperhatikan. Kadang-kadang di foto sekian, menurut mereka ini rapat banget, padahal jarang itu. Nah, satu. Yang kedua, menghitung kilogram besi, jangan lupa setelah dibagi behelnya ditambah 1. Karena teman-teman kadang-kadang nggak menambah 1 sehingga muncul koreksi, Pak. Ini teknis benar. Tapi saya salut Pak Pur sudah mendeteksi
Cuman mungkin nggak mendetilkan ini Pak Pur, biar nggak bingung teman-teman itu. Kasihan teman-teman. Syukur-syukur kalau Pak Pur masih punya file perhitungan besi, kilogram, dikasih itu ke teman-teman. Dikasih. Saya tadi Pak Pur bilang saya buka-buka nggak nemu lagi Pak. Sayang nih, nggak tahu saya taruh di mana. Nah itu ada. Ketika kita masukin ketika kita masukin diameter besi, berat jenisnya kita sudah tahu, jarak behel kita bisa langsung satu beton itu berapa kilogram butuh besi kita tahu. Kita bisa tahu. Nah, itu nanti dibantu teman-teman. Mungkin itu Pak Pur yang Pak Pur dan Pak Ipul yang bisa saya sharing di PPM ini ya. Mungkin monggo teman-teman yang punya tambahan bagus juga nih kalau bisa dinotulenkan, kemudian kalau ada pengalaman ditambah Pak Pur, ditambah. Kami di Kalbar itu sempat kami coba buat tapi nggak bisa banyak. Saya udah keburu pindah, kebetulan saya koordinasi pengadaan barang jasa Satgasnya di Kalbar dulu. Nah itu Pak Pur. Satu Pak Pur, saya kan telat tadi masuk. Pak Pur ada cerita nggak terkait dengan audit lelang LPSE? Karena sekarang kan seluruh konstruksi sudah lelang LPSE. Jadi kita ini kalau menurut saya jangan lagi ketika datang ke sana minta dokumen ini, padahal itu bisa kita dapat melalui aplikasi semua. Kasihan objeknya gitu loh. Ada cerita Pak Pur itu tolong nanti disampaikan juga ke teman-teman sehingga di tahap proses pelelangan mungkin teman-teman tidak perlu harus ke sana. Tinggal mendaftar di LPSE, kita download semua dokumen pengadaannya itu, dokumen penawaran sama risalah lelang ada semua di dalam aplikasi sekarang. Mungkin itu Pak Ipul. Dari saya masukan ke teman-teman, semoga mungkin bermanfaat bagi teman-teman dan mempercepat proses audit. Oke, terima kasih Pak Wahab ya. Sepertinya Pak Wahab ini sudah pengalaman juga ini jadi auditor pemeriksa konstruksi ini. Kapan-kapan bisa ngisi PPM kali ya, Pak Wahab ya. Ya Pak, makasih Kalau Pak. PPM memang saya belum siap Pak, ya, karena memang itu butuh slide. Gitu. Butuh slide. Kalau ada slide mungkin oke ya Pak Pur ya. Oh gitu, gampang kalau snack mah. Tinggal kita kirim lewat online juga bisa Pak ya. Oke Pak, kalau dokumentasi ini kebenaran besar honornya Pak Ipul. Ya. Kalau dokumentasi kebenaran PPM kita record nih, ya kan? Nanti kita masukkan ke YouTube gitu kan. Nanti yang bikin siap Pak Ibu. Yang masuk nanti rilis katanya Pak Rilis masukkan ke YouTube. Baik, terima kasih Pak Wahab ya. Jadi tadi lagi ke pertanyaan saya tadi, berarti kesimpulan Pak Wahab tadi bahwa kalau di kondisi ini ya, di kondisi tidak normal mungkin katanya bisa. Kalau di kondisi normal ya nggak bisa ya gitu. Tapi kalau misalnya saya sih melihatnya sih memang ini kan masih debatable nih, karena kan pertama kalau saya lihat sih anggaran kan memang kan mungkin jangan-jangan sudah terbiasa kan mundur gitu ya. Anggaran biasanya kan mau mundur atau terlambat ya. Sementara kegiatan kan tidak boleh terlambat misalnya seperti itu kan. Ya karena kondisinya memang ada suatu kegiatan proyek misalnya kan seorang konsultan memang yang tidak bisa dimundurkan gitu loh kan. Januari udah mesti start, udah mesti go gitu. Cuma karena anggarannya mundur sehingga kontrak pun tidak bisa dibuat kan, nunggu anggaran ditetapkan dulu di PA atau di PA-nya barulah dibuat kontrak. Nah, sementara padahal dia sudah melakukan kegiatan, tapi oke lah ini masih debatable ya. Nanti menurut saya nanti tinggal tergantung judgment auditor aja. Baik, saya pikir mungkin saya serahkan ke moderator. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya silakan ditutup. Kalau ada mungkin masih kasih kesempatan Bu moderator, monggo silakan. Iya, terima kasih Pak Wahab informasinya bagus sekali untuk menambah pengetahuan bagi kita semua. Kemudian saya ada lihat yang raise hand nih, Bapak Rival. Silahkan singkat aja ya Pak. Oh iya Pak, izin Pak nanya. Ini kan kalau misalnya ada pekerjaan konstruksi sudah direncanakan dari tahun lalu, dilaksanakan pada tahun sekarang. Tiba-tiba nih kan kondisi pandemi gini, harga barang naik. Karena kebetulan misalnya konstruksi ini hampir 50% menggunakan barang impor. Nah, di saat harga seperti ini, si pelaksana sama PPK
mengambil keputusan akhirnya menaikkan adendum harga melebihi 10% daripada pagu. Karena nggak mungkin nih mengurangi kuantitasnya. Nah itu kita nanti pas kita meriksa tuh tanggapan kita sebagai auditor kayak gimana Pak ya? Jadi harga lebih tinggi. Ayo silakan Pak Pur. Jawab dengan singkat dan lugas. Nanya ke saya atau ke Pak Saiful ini? Dua-duanya. Jadi gini ya, kalau saya gitu kan, jadi kita lihat dulu di sana di dokumen katakanlah yang disusun oleh susunan berencana ataupun oleh apa namanya harga penawaran yang diberikan oleh penyedia, dia jangka waktunya kapan itu dulu yang kita pegang. Jadi seandainya dia masih dalam jangka waktu itu, berarti tidak mungkin tidak kita perbolehkan kalau ada perubahan harga. Yang pertama. Tapi kalau sudah di luar periode yang itu, kalaupun ada kenaikan itu juga kita tidak bisa serta-merta kita membolehkan harga kenaikan itu 10%. Terus kita evaluasi. Logikanya yang ideal adalah bahwa PPK melakukan pengujian kembali atas HPS yang sudah dia susun. Itu yang idealnya. Jadi PPK harus melakukan mengkaji dulu harga pasar yang wajar itu berapa. Karena apa? Karena PPK yang bertanggung jawab atas HPS. Jadi PPK mestinya melakukan evaluasi ulang harga satuan wajar yang berlaku sampai pada saat ini ataupun katakanlah saat pandemi COVID itu berapa, harus dievaluasi ulang. Jadi tidak serta-merta harus dinaikkan 10%. Ya, kalau semua dinaikkan dengan 10% malah kita jadi aneh, ini dasarnya dari mana naik 10% itu loh. Itu pendapat saya pribadi. Mungkin Pak Saiful atau teman-teman atau Pak Wahab yang lebih pengalaman kaitannya dengan penganggaran, barangkali bisa memberikan masukan, silakan. Terima kasih dari saya. Ya, memang itu sebenarnya sih kalau kasus tadi itu diatur di SE LKPP nomor 4 ya. Jadi nanti memang ada dua kondisi. Kondisi pertama kontrak di di adendum ya dengan mempertimbangkan harga-harga kenaikan di kondisi COVID ya, pandemi ini. Kondisi kedua, kontrak diputus karena harga-harga tinggi, anggaran tidak ada gitu. Ya, jadi kalau mau detail silakan baca di Surat Edaran LKPP nomor 4 tahun 2020. Karena ini terkait kasus pandemi sehingga kasus darurat sehingga bisa saja itu terjadi. Kalau normal sih mungkin nggak bisa ya normal ya di atas 10%, tapi karena ini kondisi pandemi kelihatannya itu dimungkinkan untuk naik setelah diteliti atau dikaji oleh PPK. Mungkin singkatnya itu aja sih. Tapi kalau lebih detailnya silakan dibaca SE LKPP nomor 4 terkait dengan pengadaan pengadaan barang dan jasa. Gitu. Ya. Kayaknya cukup kali Bu moderator ya. Iya, siap Pak. Kita tutup aja Pak ya. Baik, terima kasih. Mau ada tanya lagi, ini aja langsung ke orangnya. Orangnya aja. Ya. Sudah ditutup. Untuk pertanyaan lebih lanjut, mungkin sesuai dengan saran Pak Saiful bisa ditanyakan langsung kepada Pak Purnomo atau ke Pak Anggadena. Baiklah, terima kasih banyak untuk Pak Korwas IPP Bapak Saifullah, untuk para penyaji kita Bapak Purnomo Aji dan Pak Anggadena, dan seluruh teman-teman sekalian yang sudah menghadiri PPM online kita hari ini. Baiklah, saya tutup saja. Terima kasih untuk hadirannya dan semua partisipasinya. Selamat sore. Aplaus dulu buat Mas Purnomo dan Mbak Mas Dena.